warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kan penjelasan tentang Cisco mulai dari awal mungkin sampai jam berapa ya? Ntar dah kalau emang nutut waktunya mungkin sampai routing juga bisa. Tapi menurutku sih kalau misal langsung sehari langsung sampai akhir mungkin kalian bakalan bingung atau lupa. Nah, yang pertama seperti di awal aku biasanya pakai yang ini router yang gak ada isinya, yang maksudnya gak ada isinya, gak ada portnya, kosong. Nah di sini kan dimatikan dulu tuh. Ini diklik 2 kali. Ini router diklik 2 kali, klik kiri, klik 2 kali. Terus ke model tampilan kayak gini ya. Ini dimatikan dulu, jangan lupa. Terus jangan lupa ditambahin ini portnya. Ini terserah mau dikasih berapa port. Nah setelah ditambah port itu ini dinyalakan lagi. Nah setelah dinyalakan itu tunggu beberapa detik. Sambil nunggu itu nambah-nambah ini dah komponen-komponennya. Tak pakai laptop 1, 2, 3. Nah kayak gini. Nah setelah itu kan kita mau atur nih. Nah sekarang nih kita mau sambungin antara laptop ke laptop lain dengan mengatur IP. Yang pertama itu IP pada router. Yang pertama masuk ke config. Nah masuk config. Terus bentar, belum kasih kabel dulu dah. Sorry. Nah yang ini nih kabelnya pakai yang otomatis saja. Nah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah kasih kabel semua. Nah setelah dikasih kabel nih kita cari tahu. Nah ini ya kalau misal kalian pengen tahu ini kabel lewat Ethernet ke berapa itu tinggal gini lama. Nah di sini kan muncul tuh. Nah di sini kan muncul FA 0/0 yang di router. Berarti yang ini FA 0/0 kita klik. Nah kita nyalakan nih port status, di on kan. Ini di on kan. Nah setelah di on kan nih ini status kabelnya warna hijau kayak gini. Kalau gak di on, kalau waktu off dia bakalan warna merah kayak gini. Nah pertama kita atur ini IP-nya. Ini terserah IP, terserah kalian sesuai kebutuhan. Seperti biasa aku pakai gini aja dengan subnet mask default. Nah kok bisa muncul kayak gini ya, setelah atur ini tinggal tap aja, ntar muncul langsung pakai /24. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan, misal pakai /30 atau lainnya itu tinggal kan ngubah-ngubah kayak gininya. Ini aku tak pakai defaultnya aja. Nah setelah itu kan udah yang sini udah diatur nih. Selanjutnya kita tuh yang ini, yang laptop ke 1. Nah itu di on, jangan lupa di on kan juga. Nah di sini juga diatur IP-nya 192.168. Tadi kan 1.1 udah dipakai FA 0/0 ya, dipakai laptop 0. Nah itu terus saya pakai 2.1. Nah pakai /24. Nah yang aku ubah kan cuma ininya nih, yang ini. Soalnya kan 1.1 udah dipakai. Nah otomatis kan kalau /24 1.1 sampai 1.254 itu kan dipakai udah. Jadi ininya diganti aja, diganti 2.1/24. Jadi host yang bisa dipakai kan 2.1 sampai 2.254. Soalnya pakai /24. Nah setelah itu kita atur yang ini laptop terakhir, yaitu laptop kedua FA 2/0. Nah ini dinyalakan. Nah sudah dinyalakan kan hijau tuh.
Terus diisi IP-nya 192.168.3.1. Nah, ini tak urutin aja biar ntar gampang ingetnya IP yang ini. Nah, setelah itu aku pakai default juga /24. Nah, ini ya setelah diatur semua kita kalau kan ini udah diatur semua nih, ini 1.1, 2.1, 3.1. Nah, setelah diatur semua di close dulu. Ini kan masih belum dapat IP nih, laptop tiga-tiganya kan masih belum dapat IP. Hanya di router saja yang dapat yang dibuatkan IP kan. Jadi otomatis ketika mengirim data antara laptop ini ke laptop ini, nah otomatis tuh kan masih belum diatur soalnya. Nah, setelah itu kita atur dulu. Nah, ini namanya IP static. Jadi setiap laptop itu, setiap perangkat itu IP-nya itu dikasih sendiri, diatur sendiri. Nah, di sini kan ada DHCP sama statik kan. Nah, kita mulai dari statik dulu. Ini kan yang kita atur laptop ke 0 dulu, yang ini. Laptop ke 0 diklik 2 kali, terus di FA0. Nah, ini kan sudah on. Tinggal diatur 192.168.1.2. Nah, kenapa di sini 1.2? Karena kan yang di router tadi kan saya atur yang di FA0 itu 1.1 kan, 1.1. Jadi di laptop klien itu jangan sampai disamakan kayak gini, jangan sampai. Jadi kan 1.1 ini udah dibuat di router. Jadi di sini tuh jadi 1.2 atau misal 1.254 gitu itu juga bisa. Yang penting jangan 1.1 yang udah dipakai oleh klien lain, itu jangan. Nah, setelah diatur kita close. Biar gak lupa tak kasih ini aja, kasih catatan 192.168/24. Nah, biar gak lupa. Di sini juga gitu 192.168.2.1/24. Yang di sini juga 168.3.1/24. Nah, setelah di gini kan enak nih cara kita tahu IP-nya kan tanpa buka routernya lagi. Nah, setelah itu kita atur yang laptop ke 1 sama seperti pengaturan laptop ke 0. Ini udah on, terus diatur 192.168.2.2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ubah ininya aja, IP hostnya aja yang terakhir. Di sini kan yang dipakai itu 2.1. Jadi yang dipakai di laptop itu 2.2 atau 2.3. Yang penting IP yang lain tuh gak dipakai. Kalau udah dipakai jangan dipakai lagi. Di tab pakai /24 subnet masknya ini disamakan sama IP subnet mask yang di router. Nah, setelah diatur semua udah, ini di close, terus diatur di laptop kedua sama seperti laptop 1 sama laptop 0. 1.9.3.2. Nah, udah 3.2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham. Itu nggak boleh sama. Halo, gimana? Suaranya kurang jelas. Yang lain jelas gak, Rek, suaranya? Enggak jelas. Apa yang tadi ngomong itu diketik aja. Coba diketik aja. Diketik aja. Oi, Ya, Mas. direkam. Halo, Mas? Kamu rekam apa enggak? Enggak, Mas. Oh, ya wes. Laptopku takut gak kuat, Mas, ntar malah ngehang gitu. Oh iya, cuma jangan lupa untuk nge-save hasil bukti. Oh, iya, Sudah Mas. screenshot.
Banyak yang aku gak screenshot. Oh itu sama Dana itu sudah direkam katanya. Ya udah share nanti deh. Ini ya pertanyaannya Novita Pemila, kenapa gak boleh sama yang kayak di router itu IP-nya Mas? Tuh bro. Nah, kenapa gak boleh sama? Nah, yang seperti yang dijawab Mas Asif itu ntar IP-nya tuh bukan. Soalnya itu gak mungkin gak bakal apa ya kedetek gitu. Jadi ketika IP itu udah dipakai, terus mau dipakai lagi sama laptop lain atau router lain itu gak bakalan bisa. Soalnya apa ya? Soalnya kayak kamu kayak nomor gitu dah. Waktu kamu kayak buat nomor WhatsApp gitu kan. Nah, jadi kamu buat WhatsApp di nomor itu hanya satu WhatsApp kan gitu. Jadi ketika kamu dibuka di WhatsApp di HP lain, itu kamu bakalan di WhatsApp HP pertama itu bakalan keluar sendiri kan. Kayak gitu. Masih kurang udah paham atau gimana? Logikaku sih kayak kita upload. Kalau udah dipakai portnya kan nggak bisa kita upload. Jadi nanti dipakai orang lain. Nggak juga sih. Oh, jadi Gimana Novita Mila udah paham belum? Apa masih Iya. bingung? Ya. Sudah paham. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Udah ya, saya lanjut ya. Kalau misal sampai sini gak ada yang mau ditanyakan. Nah, setelah ini terhubung semua ya, silakan dicoba di ping. Misal dari ini ke router dulu. Nah, di sini kan seperti biasa pasti violet di awal. Biasanya sih gitu. Nah, yang kedua dan seterusnya itu sukses. Nah, kayak gitu. Nah, setelah ini laptop ke 0 sama ke router itu udah terhubung. Kita coba dari laptop 0 ke laptop 1. Bentar. Kok tetap violet? Bentar. Kok sih violet, Rek? Ini ada yang ngikutin nggak? 2.2. Halo, Rek. Ada yang ngikuti gak dari awal? ini saya nyoba. Nggak ngikuti, cuma paham kok. Gimana alurnya? Oh. Ya, Mas, tapi bentar ini kok kenapa bisa gak sukses waktu ngirim ini? Udah aku atur semua. Gak di-root saya. Gak usah Mas, soalnya pakai satu router. Ini udah gitu. sukses. Iya. Udah sukses. Nah, ini nih. Kok violet? Bentar. Ono sing podo iki. Apanya, Mas? IP ini. Mbok kepencet aja apa? Paling gak cuma menduga sih. Cuma aku gak pati paham. Tapi kalau IP-nya udah beda kok, Mas.
Kan udah beda semua tuh networknya. Coba wis tak bedain juga wis. Berapa ya? Sepuluh itu doang. Ini udah. Gimana tadi yang nyoba bisa nggak? Masih nyoba mas bentar. Masih nyoba atau masih buka tuh? Bentar, Rek, sorry, Rek. Ini kenapa aku gak bisa ya? Yang punya kalian versi berapa ini Cisco-nya? Yang nyoba. Ya, yang download di Google Form itu, Bos. Oh, kayaknya punya aku beda deh sama itu. Ini kok saya dari tadi nyambungkan kabel nggak bisa, Mas. Nyambungi kabel nih pakai yang ini nih kabelnya. Pakai yang otomatis kan? Iya. Malah cannot nang. Di router udah ditambahi port belum? Udah. Errornya gimana mas barusan kalau punya yang Cannot be connected to the. Coba suruh share screen dah, Dana. Coba. Errornya Dan ya coba presenan awakmu bene ketok. Antoi. apa caranya? Itu kanan bawah present. Seluruh layar saya ya? Iya. Kemarin tak coba pas jelasin pertama itu bisa mas ngeping. Kok sekarang malah gak bisa? Dana wis. Gini ta mas? Iya, terus kirim ke laptop lain. Coba.
Coba di apa namanya? Di IP-nya udah kamu atur belum? Sudah. Coba lihat yang ini. IP itu coba. Itu dek. Ya nah. Subnet masnya gak kamu isi. Sana masa juga ya? Ini ya? Bentar, device Ethernet 0 coba. Klik dulu interface. Pas Ethernet 0 kan samping kiri. Oh ini. Oh. Nah, di situ ngaturnya. Ya aku sambil nyoba-nyoba juga. Itu sambil dikasih IP itu dari dulu. Ini aku curiga. Soalnya kemarin bisa pas itu pas apa? Pas Ini kelas nggak error? kemarin. Coba Ya nggak sih? Nggak tahu juga. coba di real time deh. Bawah pojok Real kan time. ada bukan. Kanan lagi pojok ke bawah. Ini. Nah, itu klik ya. Violet Itu ya? violet. Coba delete nih. Yang mana? Delete dulu. Enggak kiri. Ke kiri. Kiri. Nah, itu kan ada baca delete tuh. Iya. Delete semua, delete bukan di situnya, kiri. Bukan, terus kiri. Tombol delete nih di deket itu loh. Nah, hidden tuh tekan dulu tuh. Nah, itu gitu dah delete. Nah, coba kamu antara laptop ke router ping coba. Ini ya. Ini. Ya. Ke sini. Terus ke bukan ke routernya. Sukses. Coba semuanya. Gitu kan, ke router, ngeping ke router. Sukses semua. Sukses semua ya. Dan Ntar apa harus ganti port? Jana, Iya. kok punya aku tetap nggak bisa yang kabel. Yang mana, Bro? Yang pas kapan? Itu loh yang nyambungkan Ini. nang laptopnya tuh loh. Pakai KW yang otomatis kan. iya, pakai yang petir ini. Coba aku tambahin lagi ya. Oke, the cable cannot be connected to that port. Belum kamu isi paling routernya. Apa nih? Routernya kan harus diisi dulu. Sudah tak isi 5 port nih padahal. Terus udah kamu on kan? Udah. Pilih yang mana? 3 atau yang ini? Di sini. Mana? Aku pakai Itu kan sudah tak isi kan. Begitu. Harusnya bisa sih Loh. udah. Kayak gini dah? Udah. Iya, aku ngisinya 4 soalnya bukan 5. Bentar. Tak tambahin lagi. Ini seharusnya bisa, Rek. Soalnya kalau di di routingan sorry. Di konfigurasi aslinya tuh ya emang cuma gini, setting IP statik. Salah kembali. Ketiga nggak sih aku harusnya? Iya. Apa itu?
Ini padahal udah sukses semua kalau ke router. Cek, kok punya aku bisa, punya gue gak bisa. Ini mas lek kabel nih harus milih yang di modul ini ta, bukan port yang bawah ini ta. Gimana? Kalau milih port ini kan ini milih yang di pinggir yang modul ini ta. Yang di modul. Ya yang PT router NM1AM ini dan seterusnya. Oh, routernya dah. Ah, Enggak harus. Pakai yang 4321 juga bisa. Itu bisa digunain semua kok. kan tadi saya nyoba yang pakai yang bawah kak, katanya Mas tadi itu. Yang PT peti yang enggak ada isinya itu. Ah. Terus jangan-jangan itu portnya kamu salah. Bukan nama portnya apa? Pas kamu nambahin. Maksudnya? Itu loh pas kamu nambahin kan ada tuh namanya ini kayak gini nih. Kayak gini. Bentar. Nih kayak ini nih. Ini tak perbesar. Nih kayak ini. Yang bisa dipakai tuh ya yang Ethernet, Fast Ethernet sama Giga Ethernet itu. Yang ini. Berarti bukan yang bawah ini mas? Yang mana tuh? Yang pojok kiri bawah. Ini. Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Bukan, bro. Yang ini Bukan ini mas? Bukan, bro. Masih dipilih itu, bro, routernya, bro. Coba. Salah pilih itu mungkin. Yang ini, bro. Ntar Yang aku mana? penasaran sama ini. Yang ketiga ini. Ini tuh betul. CFE. Lah, pilih itu berarti kamu Dan. Iya, yang CFE. Terus baru. Lah itu bedanya apa dong? Banyak. Ini ada apa kayak deskripsinya di bawah nih. CFE. Oh iya. LAN. Ini. Violet dong. Kenapa ya Violet? Nah itu masalahnya tuh. Sedangkan ke router tuh bisa. In progress Violet. Oh ini udah sukses nih. Ya udah bisa. Ini. Udah lihat ini gak? Layarku gak? Iya. Gimana? Nah ini kan kesini. Ini udah hirauin aja nih. Iya. Yang ini Layarnya yang maksudnya yang mana? Yang bentar. Yang Rizal Sekitarius tuh. Punya aku tak matiin aja bentar. Iya apa ini caranya? Yang Rizal Berhenti. Sekitarius. Udah betapa Yang ini. Yang ini. Udah. Udah ke layarku belum? Udah mas. Yang betul. Dah. Nah, oke sip. Ini kan antara laptop ke laptop udah sukses ya. Laptop ke laptop, sorry. Laptop ke router. Nah ini. Berarti ternyata tuh di Cisco terbaru kayaknya ini harus diisi. Kan biasanya ya walaupun di ini. Iya. Kalau di set bukan nih. Ini kan cuma ngisi gateway sama. Udah paham gateway belum? Anu ya. Belum. Jalur kayak Jadi gateway ini IP server kalian. Jadi kayak misal yang ini kan misal ya ini pakai 10.2 ya yang laptop ini laptop yang keempat. iya. Itu misal pakai 11.2. Nah, kabel yang di sini nih yang di router itu 11.1. Nah, IP gateway yang diatur di sini tuh 11.1. Yang di sini anggap aja ini gerbang, yang di sini gerbangnya ini.
Jadi ketika kalian mengatur IP di laptop ini, nah seharusnya ya kalau di mungkin di Cisco-nya kalau di settingan biasanya itu kayak misal kalian setting di laptopnya langsung tuh tanpa gateway itu seharusnya udah bisa. Nah seharusnya nih setting kayak gini ini udah bisa. Tapi mungkin karena versi Cisco-nya itu kalian harus ke sini ke desktop terus ke ini ke IP configuration ya. Nah di sini kalian atur IP-nya terus kalian kasih ini gateway ini. Jadi gateway ini kan yang di router tadi. Nah ini kan yang di router ya. Di router itu kan aku pakai 11.1. Nah yang di laptop itu kan pakai 11.2. Nah ini 11.2 kan. Nah IP Iya, Mas. gateway itu IP yang ada di router ini yang dimulai dari 1 ini. Misal ini diubah sama kalian diubah 3, berarti sini harus 3 gitu. Berarti IP yang di router ya Mas ya? Gitu. Atau misal misal gini misal gini ya. Gak harus di router sih. Kayak bentar. Seharusnya gini bisa. Bentar. Nah, yang gini ya. Apa nih? Nah, misal di sini kan kalian atur misal 10.10.10.1. Ini wis biarin gini. Terus ini bentar. Itu jangan diisi dulu ya. Nah, ini kan laptop kelima, ini yang laptop keenam. Nah ini laptop kelima, ini laptop keenam. Yang ini atur 10.10.10.2. Nah yang di sini ini default gateway-nya itu isi 10.10.10.1. Nah sedangkan yang di sini itu 10.10.10.2 kayak gitu. Paham nggak? Ya, Mas, paham. Boleh lah. Kalau antara laptop ke laptop lo ya, kalau kayak misal kayak sharing file tuh sharing file itu bisa tanpa misal kalian kayak gak punya flash disk gitu kan, gak punya flash disk terus kalian misal minta file ke teman kalian, misal file besar gitu, kalian bisa aja pakai kabel antara PC ke PC terus kalian atur IP-nya ya samain kayak gini, itu ntar kalian bisa ngasih file ke temennya kalian kayak gitu. Jadi default gateway ini temennya gitu. IP pertama, IP pembuka. Misal kalian kayak ini router ke laptop, itu di router gak usah isi gateway-nya si laptop itu gak usah. Soalnya si router ini kan udah kayak otaknya dari semua laptop kan. Nah jadi hanya atur IP address sama subnet masknya. Kalau yang di laptop itu atur ini IP address, subnet masknya samakan kayak di laptop, terus default gateway-nya isi IP-nya si router gitu. Coba di laptop kalian juga. Coba diulang lagi Kak penjelasannya yang barusan Kak. Yang mana? Yang perlu diisi itu yang mana aja itu loh Kak. Saya mendengar suara Ivan di sini. Nah, aku harus join kan mau sakit on mic. Oke, dah tak ulang ya. Ini kan kalian kan di router, kalian kan ngatur router kan. IP-nya ini. Kalau mau ngatur nih di sini, di interface, terus di sini. Ini kan portnya cuma ada 2, jadi di laptop ini cuma ada 2, soalnya kan portnya cuma 2 kan. Jadi misal atur port di router itu IP-nya ini, misal. Ini terserah kalian, sesuai kebutuhan kalian. Ini kan pakai kelas C, jadi misal pakai ini, terus subnet masknya ini, default, ini subnet masknya kelas C, yaitu /24. Nah setelah atur ini semua, atur di yang kedua, port kedua. Atur yang di ini, jangan samain loh ya antara ini sama port kedua. Nah ini kan
Kalian tahu gak bedanya ini nih, IP ini sama ini? Itu cuma bedanya di Nggak tahu, sini Kak. loh. Ini loh. Bedanya di angka ini. Kalau ini kan sama semua kan. Ini network. Nah, ini. Ini network. Nah, sedangkan di port 1 ini 10 dan ini 11. Kenapa kayak gitu? Nah, misal kalian misal ini 10.1 kan makainya. Nah, ketika pakai /24 itu 10.1 ini sampai batas akhirnya IP yang bisa dipakai itu 10.254. Jadi kan maksimal itu kan IP kalau emang maksimal itu kan 256 kan. Kan nggak bisa lebih dari itu udah. Sedangkan /24 itu udah kepake semua kan. Jadi kan nggak mungkin aku kasih 300 gitu kan udah lebih kan. Jadi yang diubah itu yang ini yang ketiga, oktet ketiga. Jadi pas ngatur port kedua, nah ininya tinggal ubah aja 11. Itu sudah beda network sama yang ini port pertama. Nah, ini udah beda. Kayak gitu. Nah, misal mau disamakan antara ini sama ini itu nanti ada materi bukan di semester sekarang sih kayaknya. Soalnya itu materi depan kayaknya. Kalau ini gabungkan ini dua port jadi satu. Yang penting ini dulu udah pahami. Ini udah paham belum? Berarti intinya diselisihkan 1 digit itu udah selesai, Kak? Iya. Kalau di beda port loh ya. Misal gini dah. Ini tak ubah ya. Sebenarnya ya gini, kalau misal kalian di apa ya, diatur di alat yang sebenarnya di kenyataannya itu kalian kasih gini aja 10 10 1. Terus di sini ya itu pakai /24 sedangkan ini kan kelas A. IP kelas A kan. Nah, kalian kalau di Cisco pakai ini biasanya otomatis jadi 255.0 0.0. Jadi gini kalau di Cisco. Tapi kalau di kalian ngatur di router sebenarnya, router di kenyataannya itu, walaupun kalian pakai kelas A, nah ininya pakai kelas C itu bisa, tetap bisa, itu tetap jalan normal. Tapi karena cuma di Cisco itu peraturannya emang udah gitu, jadi ketika pakai ini ya, jadi misal pakai kelas C, berapa tadi? Nah tuh, itu nggak bisa kan? Soalnya ini kelas C, terus di sini pakai kelas A itu nggak bisa. Jadi harus pakai 168 10.1. Nah sini kelas C. Kalau nggak misal pakai berapa ya biasanya? Dari /24 sampai /30 dah. Subnet mask itu yang masuk ke kelas C. Dari /24 sampai /30. Kayak gitu. Terus ketika port pindah, kalau di materi sekarang ketika udah beda port itu usahakan nih ya, bukan usahakan sih, ini pastikan ini harus beda, bukan ininya loh ya yang beda, bukan oktet terakhir. Kalau kelas C kan oktet terakhir kan sebagai host. Nah oktet selanjutnya dari oktet pertama, kedua sampai ketiga itu sebagai network. Jadi ketika di kelas C ketika udah mau pindah port, ubah ininya udah selesai dah. Nah, pindah gini aja udah beda network. Kayak gitu. Tapi kalau di kelas B ini ganti ini. Kalau ini termasuk host. Ini ketiga sama keempat itu termasuk host. Jadi kalau pengen beda network tinggal ini yang outlet kedua aja diubah. Kayak gitu. Udah paham belum? Lumayan udah, Kak. Paham, paham. Coba sambil dicoba yang buka Cisco tadi silakan dicoba. Ini udah diatur semua, coba yang di itu yang di router yang nyoba. Nah, ketika ini udah diatur yang di router, itu atur yang di laptop. Yang di klien laptop, PC maupun access point. Access point ini kayak yang di ruangan itu loh, Fasilkom, setiap ruangan itu kan ada access point-nya buat mancarin wifi, itu sama aja. Pengaturan IP-nya itu sama aja. Jadi pokok yang di klien sini ini isi gini Kalau caranya. yang itu maksudnya apa, Kak? Gimana?
Yang petir itu. Yang petir ini dah. Iya. Oh, yang ini kalau di Cisco itu kabel otomatis. Kabel otomatis nih, misalkan kalau strike itu kan harus sama perangkatnya kan. Kalau strike, sorry, yang strike tuh, bentar, strike tuh harus beda apa yang sama ya? Lupa aku. Kan di sini kayak ada cross, strike, terus apa nih lagi? Ada kayak koaksial biasanya tuh. Nah, sedangkan di sini ada fitur kan ini kayak petir gitu kan. Nah, gambar petir ini kabel otomatis. Jadi misal kamu router ke router, misal router ke switch, kalian tinggal tekan routernya terus sambungin ke temennya gitu. Tinggal klik aja gitu. Jadi otomatis sudah dia otomatis milih kabel yang dibutuhin kayak gitu. Oh, oke ya. Terus ada yang ditanyakan lagi. Mas, kok punya saya agak warna hijau? Apanya? Kabel. Iya kan bisa tak sambungin, kok sih tetap warna merah? Oh, kamu klik di router nih ya, lihat punyaku, klik di router. Bentar. Mana mas? Nah ini, terus ke interface-nya, ini ya interface-nya, ini di on kan, portnya di on kan. Itu kan setiap laptop kan beda IP mas ya? Iya. Berarti di laptop, saya coba dulu. Dicoba dulu, ini atur semua dulu yang dipakai. Cukup dua ini dulu dah, 2 laptop, gak usah banyak-banyak. Ini tak hapus dulu dah. Sebenarnya masih gak bisa kalau punya saya, Mas. Yang mana? Padahal sudah antara laptop ke laptop. Iya, antara laptop ke laptop. Ininya udah diatur belum gateway-nya? Gateway-nya udah sesuai. Awalnya itu malah ngikutin sama yang laptopnya emang. Saya ubah ngikuti router, masih tetap sih. Coba kamu atur ini ya. Kan yang punyaku nih ya, yang punyaku kan IP yang di laptop kan ini kan. Iya, IP yang di laptop, iya. Nah, subnet mas samakan. Nah, gateway-nya ini isi IP routernya. Iya. Udah. Coba cek lagi. Kayaknya punyamu apa namanya? Jadi ini loh ya, samakan loh ya. Jadi misal kabel ini connect ke port 0, ya udah berarti yang ditulis IP gateway di laptop itu yang di port 0 di router kayak gitu. Jangan-jangan kamu yang ini, yang apa? Kalau di punyaku ya ini port ke 1 ditulis ke port yang ke 0 di laptop itu, jangan-jangan punya sama kamu. Kebalik gitu. Cara ngecek bener salahnya gimana ini, Mas? Bener salahnya apa nih? Udah kesambung atau udah clear gitu loh, Mas? Udah IP-nya udah diatur semua gitu. Ya, udah bisa dipakai gitu loh, Kak. Oh, ini tekan nih real time di bawah. Lihat punyaku. Terus? Nah, ini kan awalnya gak ada kan? Ini gini. Nah, ini nih tekan nih pojok. Nah, sampai keluar kayak gini. Wah, sampai keluar kayak ini. Tabel-tabel kayak gini nih. Oh, udah. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Oh, kenapa kok agak bisa tadi? Apa yang kamu ubah? Barusan ini kan karena kebanyakan laptopnya, jadi saya jadikan 2 laptop aja. Terus ya ternyata ikut yang port yang 0 laptop pertama itu. Jadi pas saya mau default gateway yang beda itu langsung nggak bisa. Baru tak samain baru bisa. Sip. Tadi gimana yang ini real time? Udah muncul kayak gini? Iya, successful. Ada tulisannya. Oh, sip. Tadi siapa yang nanya? Yang nanya cara ngetes, cara nyoba salah enggaknya gitu. Oh, Kak. Gimana? Udah bisa? Lagi kayaknya udah bisa. Bentar, tak lihat dulu. Tahu cara ngetesnya?
Mencet real time itu. Enggak Ya, yang ini juga, pakai SMS ini loh. pakai Kayak SMS. SMS di atas tuh. Oh, Ini tak simple. jelasin dulu nih ya. Tak jelasin sampai selesai. Ini kan tadi aku jelasin sampai di router. Di laptop jangan lupa diatur cara ngaturnya kalau di Cisco yang terbaru tuh ke desktop terus ke IP configuration. Terus ini static ya, static dulu. Ini namanya konfigurasi IP static. Materi sekarang subnetting IP configuration IP configuration yang static. Ini kan sama apa namanya? Networknya sama kan kayak di router, hostnya bedain, terus subtext masnya disamain, di full gateway-nya isi IP routernya. Nah, setelah selesai itu di close, atur juga di laptop kedua sama caranya kayak gini. Nah, setelah diatur semua ya, Kalau ini di punya close. saya Nah, cara default gateway-nya tuh nggak bisa 11 deh perasaan Mas. gimana? Default gateway yang di mana? Default gateway yang di laptop yang satunya itu, Kedua, kedua. yang kedua itu gak bisa sama kayak yang IP address-nya. Jadi ngikut yang gateway yang router pertama, port pertama. Nah, ini ya, Baru ininya samakan loh ya. Kalau gateway ini network ininya samakan. Ingat kalau kelas C itu yang network itu dari oktet pertama, oktet kedua, sama oktet ketiga itu disebut network. Kalau di kelas C. Nah, ketika kalian mau ngatur gateway, ingat IP, lihat dulu IP address yang ini nih, oktet 123 sama nggak sama di full gateway 123 sama ini. Nah, ini misal sama kayak gini nih 192 sama, 168 sama, 11 sama. Nah, kalau di sininya itu baru bedain. Nah, di dua ini buat IP host. Nah, yang satu ini buat IP server. IP server itu IP yang di router, yang dipakai router kayak gitu. kok saya beda ya? Jangan sampai kayak gini ya. Misal IP addressnya ingat 11.2, terus kalian pakai di full gateway-nya 12.1. Jangan kayak gitu, itu salah. Saya Jadi gitu Mas berapa? Apres. Oh, iya 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 iya. Tapi Oh iya Kak. Makanya Berarti salah. kalau punya saya IP address-nya ini 192.168.2.1. Default gateway-nya Hmm. 192.168.1.1. Tuh, berarti kan kamu pakai gateway-nya di port lain kalau gitu. Tapi kalau dibedain ya Mas ya, salah Mas. Dibedain gimana tuh? Kan yang dibedain kan yang paling belakang kan, 1 sama 2 itu kan, yang paling belakang itu Iya. yang otak belakang. Hmm. Nah, itu malah gak bisa deh. Coba saya Ada bacaannya apa? oh bisa ding, kok sama successful? Apa sih? Saya tidak apa-apa. Wih, bisa dong. Gimana? Apa masih ada yang nggak paham nggak? Ayo tak jelasin. Udah sih, bisa sih. Ini rata-rata yang masuk sini kelas di jurusan apa? IF. Saya TI. Bisa. Ibun itu IF Buat itu. Sohibun IF, buat terus TI Ivan ya, IF. buat TI itu bakalan ke depan tuh malah loh ya, makin memahami tentang jaringan loh. Kalau IF setauku itu sampai routing switching kalau nggak salah loh ya. Ini kan ini itu di semester apa semester 5? Iya, semester 5 kayaknya sih. Kalau TI itu nanti malah mendalami ntar. Aduh, siap Mas. Oh iya Kak, kalau misalnya Iya. itu diganti IP address-nya 10.3 bisa nggak Kak? Yang mana? Yang ini? Iya, terus join-nya di gateway-nya 10.1. 10.1. Nah, gitu bisa. Bisa. Pokok yang IP address nih ya, misal punyamu kan 10.2 ya yang di laptop ya. Iya. Itu misal di hostnya yang ini nih IP address buat laptop, itu mau diganti 11.100 pun itu bisa. Yang penting pakai /24. Kalau /24 kan batas IP-nya sampai 254. Jadi IP yang bisa dipakai itu sampai 254. Nah, diisi gini pun bisa.
Yang penting gateway-nya itu isi IP-nya router. Misal router pakai 11.10. Jadi default gateway-nya itu ini isi 11.10. Kayak gitu. Oke Kak, Gimana? Udah bisa? Udah dites? lagi nyobain. Dari tadi dengerin terus, nggak sempat nyoba. Mas, ini kan saya nyoba gimana? Nah, ini kalau di apa setelah selesai penjelasan misal udah mau ditutup jangan lupa anu ya di chat nih tulis nama nih. Punya saya Wah, nggak bisa jar ngirim. kombe lagi dong. Kenapa? Jar kombe lagi dong. Kamu jerkombe. Penyusup. Gak apa-apa. Di jerkombe gimana? Gak buka kelas tah? Nggak sama sekali Kak, baru sekali, cuma sekali di yang awal itu, yang IP subnet itu. Yang waktu ada tugas laporan itu tah? Sebelumnya itu, Hah? Wow. yang habisnya ganti dosen. Terus habis ganti dosen, minggu pertama buka kelas, udah itu tok. Siapa? Asdosmu? Kak Muhlisin sama siapa ya? Satunya Kak siapa ya? Sebentar tak cariin. Kelas C wes tak jamin aman wes nilai kalian. Yang penting kalian wes tak kasih tugas ngumpulin, tapi aku gak pernah kasih tugas ya, cuma pas di awal. Nggak Satunya apa, Kak Mas. Febri. Febi tah, cewek. Nggak tahu, bilangnya ke aku Kak Febri ketua kelasnya. Cewek tapi. Cowok kayaknya Kak, kemarin waktu Oh. meeting itu 2 cowok. Oh. Iya. Ini gimana? Udah paham nih? Udah Mas, dikonfigurasi semua? ini kan saya buka laptop. Buka laptopnya. Ini gateway-nya diisi yang di tampilan config awal, ini gateway-nya diisi itu berarti ya, IP-nya router ya. Iya. Tapi inget ya, kayak yang kata aku tadi, kalau kelas C dilihat dulu pas tuh antara IP address-nya laptop sama IP gateway itu networknya udah sama belum, kayak gitu. Terus yang di interface ini Mas, yang fast Ethernet nih, yang static IP address nih diisi IP-nya laptopnya berarti. Oh enggak, kalau yang di router nih kan anggapannya kayak otaknya manusia gitu, yang udah ngatur semua laptop gitu. Jadi gak usah lagi. Kalau yang di router gak usah isi gateway kayak gitu. Cukup IP address sama subnetnya. Berarti yang di interface laptop ini saya ngisi IP address laptopnya ya. Yang di mana? Yang di interface-nya laptop yang fast Ethernet tuh, Iya. itu kan ada static, terus ada di bawahnya IP address B subnet max. Itu IP address-nya berarti diisi IP address-nya laptopnya ya. Isi IP address-nya laptopnya terserah kamu. Yang penting maksudnya terserah kamu nih hostnya ya, yang terserah bukan networknya. Iya, Kalau iya, networknya samakan sama kayak di router. Terus yang buat bisa ngirim pesan ya apa, Mas? Buat yang bisa ngirim pesan, kan udah diatur semua nih ya. Udah diatur semua. Terus ini ke real time, tekan real time. Terus tekan ini panah, tekan panah. Nah setelah ini tampil, nah tekan pesan ini, tekan pesan. Terus klik ke ini. Nah setelah gambar kayak gini, kursornya ganti pesan, klik laptopnya. Misal kita coba ke routernya ya, mau ngirim pesan ke routernya, klik routernya. Nah ketika udah sukses berarti udah berhasil kayak gitu.
Terus kita cek lagi laptop satunya ke router, udah sukses. Nah setelah laptop ke router udah bisa, itu ya dari laptop ke laptop gitu. Nah setelah sukses semua, berarti udah berhasil konfigurasi kalian, kayak gitu. Nah misal ini kan udah full, ini udah full ya, tabelnya tinggal delete aja kayak gini, delete gitu. Misal kalian pengen tahu jalannya pesan nih kemana sih sebenarnya, kok bisa apa ya, jalan antara laptop ke router ngirim pesan nih kayak apa gitu. Jadi kalau pengen tahu kayak gitu, kalian ke simulation nih. Simulation ya, kalian klik. Nah, kan ada kayak gini. Ini di close aja gak apa-apa. Ini di close. Nah, kan udah disimulasi. Itu pesannya diklik lagi sampai kayak gini. Diklik laptop, terus diklik laptop satunya. Nah, ketika udah gambar hijau kayak ini ada in progress ya. Tekan ini nih. Play. Yang tekan play, tunggu tuh. Nah dia ngirim ke router dulu ya, di router diterima. Nah tuh, nah dikirim ke yang laptop tujuannya. Nah setelah itu dikembalikan lagi. Nah kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat simulasinya tuh kayak apa sih pesannya kayak gitu. Nah, nah setelah centang kayak gini tuh berarti udah berhasil, kayak gitu. Nah udah sukses ya. Nah kalian delete aja kalau udah simulasi. Kalau pengen real time ini, jadi ketika kalian udah ketika ngirim pesan tinggal klik-klik ya udah sukses gitu. Intinya udah sukses gitu. Kayak gitu. Siap. Makasih. Udah paham nih masalah routing ya Allah. Konfigurasi IP statik. Kak, punya aku salah tak kak, kok masih merah segitiganya kak? Salah kabel dah. Oh bukan salah kabel, Udah routernya disetting. gak kamu hidupin. Oh alah, Dari tadi gua gitu, Van. di mana ininya ngidupinnya? Tekan routernya ya. Terus ke interface terus pilih port yang merah itu. Pilih port yang merah. Terus di pojok kanan ada namanya port status. Nah itu on dicentang. Oh, benar. Delta ya. Gimana? Udah bisa? Kok masih ya? Segitiganya Masa- cuma satu lagi. Segitiganya cuma satu. Yang di routernya, yang ada segitiganya. Coba Dek, share screen, Dek. Ya, present now. Dan ini aku bilang ke teman-temannya juga ya, aku ngambil nilai ini dari keaktifan kalian. Soalnya kan aku gak pernah ngasih tugas kalian. Mungkin nanti di akhir mungkin aku kasih UAS doang. UASnya gampang, yang penting kalian ngumpulin wes aman wes. Siap. Makasih. Ini Mas. kak, Mana. Bentar. Mana? Udah share screen belum? oh udah belum sih? Belum, Bro. Belum. Oh, share. Oh gak bisa. Itu pojok kanan, pojok bawah kanan. Pojok kanan bawah. Iya, ada itu udah. Oh, see. Present now, your entire screen. Oh nggak bisa yang share? Oh ini. Dipilih, Nah Mas. udah. Diklik dulu. Udah ya? Udah. Oh ini. Udah. Nah, itu yang merah. Oke. Cek. Mana ya? Nggak Itu muncul. portnya kan ada 2 ya. Kok laptopnya ada 3? Oh, see. Portnya ada Itu 2, kelebihan laptopnya dia. ada 3. Coba hapus semua dulu itu. Kabelnya hapus semua. Terus laptopnya kasih 2 aja, laptop ataupun komputer. Kok nggak bisa dihapus dia kak, kabelnya ya? No, Ya, itu pojok. Diklik dulu dah, klik kabelnya. Kabelnya diklik. Delete coba. Delete, wes. Nah, yes. Kok komputernya katot?
Oh, Itu tuh udah. Nah, kok sip. tiba-tiba bisa? Nah, hapus tuh salah satu komputernya itu, dua aja dulu. Nah, terus pilih yang kabel yang itu otomatis. Yang ini? Eh, Apa yang Bukan ini? yang petir. Nah, Mager sing iku. Oh, loh kok bisa? tuh kan. Soalnya kenapa tadi kok merah? Itu ya kamu di router kan portnya cuma ada 2. Nah, sama kamu diisi 3. Kalau mau nambah part nggak bisa, tak? Apa gimana? Bisa, bisa. Kamu nambah port bisa kok. Gimana, Kak? Di physical. Routernya Physical. diklik dulu, routernya. Bukan physical yang itu. Nah, itu. Ivan. Nah, itu. Ya, Terus bentar. Pakai Itu. model apa ini? Itu coba klik model-modelnya itu, klik cariin yang Ethernet isinya. Mak sangar modelnya. Nah, itu Ethernet kayaknya tadi yang isi 4. Nah, itu. Matikan dulu routernya. Bukan di physical. Nah, di gambar tuh ya, di gambarnya router cari tombol on off. kelihatan dah, Kak? Hah? Kelihatan dah on off. Coba kelihatan tombol on off ada. Nah, Zoom in, bro. itu. Lu salah router kayaknya, Bro. Itu matikan. Udah dimatikan. Kayaknya mati. Kayaknya mati. Terus ini ya yang di bawah geser ke lubang tuh. Nah, geser ke yang masih kosong tuh, tempat yang masih kosong. Nah, Oh. di-on-kan lagi. Kalau off, kalau waktu on langsung ditambahin ke setrum, tak, Kak? Iya, ntar Manja, bro. soalnya kan kayak simulasi bener sebenarnya kan. Coba kamu pas lancepin apa gitu, pegang gitu, ngubah apanya gitu. Insya Allah dah. Terus ini udah Terus berarti coba config. Iya, ke config. config. Oh, ada 4. Nah, itu udah banyak dah. Loh, kok 5, Kak? Oh, kok 6? Bentar. Berapa ini? 6. Salah berarti, bukan yang itu berarti. Soalnya gak ada tampilan IP address-nya itu. Aku gak kelihatan soalnya, ke portnya kamu kecil. Di zoom. Gimana Yang Kak, lain- yang mau dilihat ini? Yang lain kalau misal mau nanya, tanya aja deh. Yang mau nanya, kalau misal jaringannya gak enak, lewat chat ya, di chat aja, tanyain apa yang mau ditanyain. Lu pakai router yang mana sih, Van? Iya, aku juga bingung juga nih router yang mana yang dipakai. Coba ntar, yang di bawah tuh bacanya apa, Dek? Yang itu, yang... That's for switching ports. Nah itu, bukan yang itu. Di port yang 4 tuh kan ada putih-putihnya tuh. Nah bacanya apa? Yang putih-putih. Silahkan Ivan. Tunjuk. Ngeblur anjir. Kalau yang meragukan itu. aku lihat yang terbaik Bawah. Ivan ini. Yang bawah. Yang putih yang bawah loh sebelum. Nah, yang itu. Itu GE No, enggak sih bro, dulu. tulisannya? GE1. G1, G2, G3. Coba jangan yang GE, yang GB apa ya biasanya. Coba cari di model lagi, di model yang lain. Harusnya yang bener yang model router yang mana, Kak? Nah itu portnya harus dia support nggak, bukan yang itu, cari. Kayaknya nggak ada deh kalau yang port yang itu. Coba lihat ke layarku coba. Caranya nambahin port. Makanya kenapa aku suka apa ya? Kenapa aku lebih suka router yang ini, yang enggak, yang kosongan tuh, soalnya dia gampang nambahin portnya. Ini pakai yang ini nih, router yang ini. Empty. Apa, Ma? Kelihatan enggak? Aku lagi apa, Ma? Pakai yang ini ya. Nah, pakai yang ini nih. Udah kelihatan belum? Oh, Nah, kalau yang ini tuh ininya ya. Ini tempatnya tuh banyak. Nah nih, yang kosong tuh banyak.
Jadi kamu tinggal nambahi yang ini. Yang ini ya, yang Oh iya. C keberapa nih? Bukan yang ini ya, bukan yang pertama, yang kedua. Ini yang kedua bisa, ketiga sama yang keempat. Nah, yang keempat itu port model terbaru kayak gitu. Nih kalian misal ya, kalian naruh kalau tetap tetap dihidupin tuh. Cannot add a module when the power is on. Nggak bisa. Kesetrum. Harus dimatikan dulu emang. Nggak tahu nih, padahal cuma aplikasi loh. Nah, setelah ditambahi banyak gini deh, terserah apa mau di fullin terserah. Itu di on kan lagi. Nah, biasanya kalau langsung di config tuh nggak bisa, harus nunggu berapa detik dulu. Kok terlalu real sekali? Iya kayak gitu dah. Nah, ini Aku- setelah itu ketambahan semuanya. Aku ngikutin Ini yang di udah layar paham, itu Kak? tadi Kak, yang ngikutin yang router berapa? ISR 4321 yang itu. Oh, Ya ini 431. kan aku ngasal ngeklik kan. Soalnya tapi aku paling suka ya router yang gak ada isinya ini. Soalnya gampang nambahinnya. Siap. Ini udah paham belum yang configuration IP static? Kalau Mau konfigurasinya lanjutkan? kayaknya udah paham tadi. Habis ngeliat tutorialnya. Udah Mas, oke. Soalnya aku gak pasrah, Rek. Ketika aku bilang ke kalian, coba Rek lihat di YouTube. Nah, aku gak yakin kalian lihat di YouTube. Kayak anime loh. Loh, itu Yang mau saya dilihat juga. apa aja aku nggak tahu. Soalnya kan kalau di YouTube kadang kan kalian mau nanya tapi kan nggak bisa, harus ya udah itu kan cuma video itu. Nah, kalau aku jelasin kan kemungkinan kalau kalian ada yang nggak paham tinggal tanya. Nah, ini udah ya, mau lanjut ke configuration IP dinamis gak? Dinamis ini di HCP tuh, Mas. Nah, DHCP. Bukannya lebih Nanti ke keluar di aja. UAS nggak? Pasti itu. Waduh. Soalnya gini, Rek. Misal ya, iya IP statis kan kalian pakai IP statis, soalnya laptopnya cuma ada 2. Misal aku kasih soal ya, terus pakai satu router, terus laptopnya ini tak kasih misal ya 20 laptop gitu. Kalian mau ngatur satu-satu laptopnya. Iya, pakai DHCP Mas ya biar otomatis. Kalau pakai DHCP kalian tinggal pasang kabelnya, IP di laptop itu otomatis dapat. Iya, Mas. Enaknya itu berarti Mas daripada tadi. Iya, emang. Dikasih yang susah dulu emang barusan ya. Soalnya saya dari tadi nyoba ngirim pesan nggak bisa nih. Gateway-nya itu belum diano. Sebenarnya gini, Rek. IP statis nih bukan susah gampangnya enggak. IP statis nih pasti digunain, tapi ada waktunya. Kayak misal mau ngasih ini ya. Di sini ada access point. Access point tuh kayak di Fasilkom itu loh, Rek. WiFi yang biasa kalian pakai secara gratis. Bentar, mana nih? Nah, ini loh. Nah, ini. Mana ya? Pakai yang mana? Bentar, tak cari. Biar mana yang biasa aku pakai? Coba pakai ini dah. Nah, ini wireless nih. Nah, kayak gini access point. Itu cara apa? Device must be power on. Wih, keren. Harus diginikan. Lu ngeselin. Saya di zoom. Di reset orang itu barusan. Oh, ini Orang ngereset. kok tombol reset coba? Oh, ini pakai PoE. Rek. PoE itu harus LAN-nya harus nancep baru dia bisa nyala kayak gitu. Ini loh PoE. Jadi kita nyari yang lain aja. Jeleknya. Nah, pakai yang ini coba. Nah, ini lumayan lah. Ya, lumayan. Nah, itu cara konfigurasinya sama aja sebenarnya. Mana nih? Kok gak ada nih?
Ini aneh-aneh sih poinnya. Lo Kak, punya aku kok masih udah bisa di real time ya Kak? Sebentar. Gak bisa di real time gimana? Ngetesnya. Gimana? Ngetesnya tadi apa dah? Yang real time itu? Coba. Gak bisa gimana? Violet tah? Ya tadi yang aku tanya cara ngetes bener apa enggaknya gimana? Bisa jadi sih itu. Ini itu IP udah kamu atur semua. Diangkat. Udah harusnya. Nah, ini kamu tekan nih pesan nih atas. Gak ada. Nih ya, kamu Hmm? klik. Nah, setelah kursormu ganti kayak gini nih, ganti SMS nih, Ya. Iya, berarti. itu ya kamu pengen misal dari laptop ke laptop Percaya nyobanya ya. gitu. Itu kamu masih klik bisa laptop itu. yang pertama. Nah, setelah ada gambar pesan kayak gitu, klik laptop kedua. Nah, ini muncul ntar kalau emang sukses. Kalau Violet ntar berarti muncul juga tapi gagal. Oh, sebentar. Rek, jangan diem baik, Rek. Yang lain, Rek. Kayak aku kok mendengar suara yang sama terus sih loh. Nyentuh aja, Rek. Ini sharing-sharing aja. Kalian misal gak paham langsung tanya indah. Internet, Mas. Kok Yang malah internet- nggak bisa buat kursor pesan deh Kak? Udah Iya. langsung Kak, bingung aku. Jadi, Di- Rek, yang internetnya bermasalah, kalau mau tanya langsung chat dah. Gimana, Dek? nggak bisa keluar ikon pesan, nggak bisa keluar kursornya, nggak berubah. Apa ini kok? Udah kamu klik belum? Udah Kak. Coba dah. Setelah ini dah. Jangan nandai ikon kursornya ini nih. Ikonnya udah warna kotak biru gini gak? Kotak biru. Setelah kamu klik. Enggak. Enggak. Tetap. Lu. Coba share screen, Rek. Coba share screen. Terus malah sekarang keluar amplop-amplop gak jelas. Loh iya, amplop itu. Cek. Coba aku lihat coba. Ini. Jangan yang real time. Aku banyak banget. Yang real time coba. Yang itu. Coba tekan bawah. Nah. Udah. Nah, klik lagi. Klik satunya. Tujuannya mau kemana? Kok gak bisa? Nah, itunya lo di pojok, klik weh. Yang di pojok. Pojok. Ini. Ya, bawahnya real time, bawah tuh. Nah, tuh. Coba delete, bersihkan dulu biar gak banyak kayak gitu. Nah, coba dites lagi. Loh. Coba dites lagi. Pilot. Coba dites lagi. Biasanya emang yang pertama biasanya Violet. Coba tes lagi. Kok gitu? Tuh, berarti itu ada yang salah kalau gitu. Aku lihat yang port pertama coba. Itu 192.168.10.1. Yang kedua 11.1. Oke, close. Lihat laptop pertama. Aduh, salah. Config desktop. Desktop close. Oke. 10.3. Itu 255.0 kan ya? Iya. Oke, coba lihat laptop kedua. SIM 100. 11. Banget. Pasti 111 titik. Tadi yang kedua 11.1 udah bener ya? Iya, 11.1 barusan. 11.1. Coba ini yang laptop kedua coba ganti. Jangan yang 100 dulu coba. Masa bermasalah? Seharusnya sih gak dari Harusnya itu nggak sih. pengaruh sih, Mas. Coba dari dua. Coba itu kirim SMS antara laptop dan router dulu. Antara laptop sama router. Sukses. Sukses. Oke, coba yang satunya. Tak delay dulu dah ya biar ini jelas. Oke.
Sukses, coba antara laptop terus. Sama kayak aku ini kan barusan ini. Persis sudah. Tapi punyamu udah bener. Pak, aku barusan ngubah itu sih, got away barusan. Terus tak ubah lagi. What do you mean? Default gateway. Coba ayo kita belajar DHCP aja deh. Soalnya kok kalian ini Cisco-nya atau gimana ya? IP-mu udah bener soalnya. Coba ini ya, tak coba DHCP. Punya aku aman-aman aja loh, sukses. Apa gara-gara routernya yang nggak jelas? Mungkin. Tergantung ibadah mungkin. Aduh. Kurang ibadah ya Ivan ini. Aduh. Anjir. Mau nyoba Saya ini nggak? charger dulu aku. Mana Rek? Sekarang kan udah bahas IP statik kan. Nah mau lanjut IP DHCP atau dilanjutin besok IP DHCP-nya? Gampang gas deh. Terserah ada Mas. Dek saya. Mumpung saya record juga ini. Oh, oke dah. Ini udah tak record. Udah di record ya. Di sini kayak biasanya sambungin. Aku agak lupa sih DHCP nih, tapi semoga aja inget-inget. Ini ya. 108.10.1 192 108.20.1. Oke. Setelah itu aku rada lupa. Bentar. Itu soalnya udah masuk ke pemrograman lo ya. Bukan pakai biasanya lagi, udah masuk ke pemrograman. Nah, ini udah aku sediain. Nih mau tak SS gak? Tak kirim ke WA nanti ya. Apa ini? Apu. Nah, ini kan setelah diklik routernya ya. Setelah diklik itu masuk ke CLI ini. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah. Oke, masuk CLI ke codingannya. Nah, setelah kan udah diatur nih IP address-nya kan udah diatur. Setelah masuk config IP ini di exit. Oke, di exit. Nah, setelah masuk ke router config itu di sini aku ada lupa soalnya. Tapi ini aku ingat kalau lihat. Ini tulis ya IP DHCP pool. Nah, ini kan IP DHCP pool ya. Nah, di sini kan tertulis di sini udah nyampe sini loh ya. Ini buat ngatur IP-nya doang. Tapi kan IP udah udah ditentuin. Jadi di exit aja sampai R-1 config kayak gini. Di sini kan namanya router. R-1 ini nama routernya nih. Di sini kan tetap namanya router, config sampai masuk ke sini. Itu tulis IP DHCP pool, ini wajib IP DHCP pool. Nah, DHCP besar ini terserah mau dikasih nama apa. Misal sama aku tak kasih DHCP 1 gitu ya. Ini terserah sih mau dikasih apa gitu. Oke, di enter. Nah, setelah di enter kan masuk DHCP config, itu tulis default. Nah, kalian tinggal tulis dev aja di tab, udah langsung nulis default router. Nah, default routernya ini IP gateway-nya. Bentar, kok udah default router aja kok lompat sih. Networknya dulu, sorry. Networknya dulu, terus tulis 92.168. Berapa tadi punya? 10.0. Kalau di sini kan 1.0. Ini IP networknya, Rek. Kan kalau itu kan selalu 0 kan. Nggak selalu sih, tergantung IP-nya. Kalau /24 dan dimulai dari 1 sih biasanya itu networknya dari 0. Pasti itu networknya dari 0. Nah, tulis terus 255, subnet masknya 255 ke 0. Terus di enter. Nah, setelah di enter kita atur default routernya. Nah, default router ini apa namanya? Gateway kalian, gateway router.
gateway tadi tuh itu IP-nya router ditulis 192.168.10.1 tadi kan punya aku 10.1 kan. Nah, itu di enter. Nah, setelah itu kita isi DNS server 88 nih IP-nya Google. Kayaknya sih aku belajar dulu gak usah sih. Tapi kalau di aslinya itu pas harus diisi. Tapi kalau di Cisco tuh gak usah juga gak apa-apa ya. Kita ikutin aja dah DNS server. Setelah diisi IP-nya Google kita enter. Terus exit. Itu IP DHCP exclude nih gak usah ya. Ini cuma ngebatasi fungsinya IP DHCP exclude address nih fungsinya. Jadi IP 1.1 sampai 1.10 itu gak boleh dipakai oleh klien. Jadi kayak gitu. Jadi gak usah dipakai aja, gak penting juga. Nah, setelah diatur gini ya udah. Ini udah bener 10.1. Ini di close, masuk lagi ke sini. Nah, terus klik laptop. Ke desktop IP terus tekan DHCP. Tunggu. Nah, setelah DHCP request sukses, nah tuh dia udah otomatis dapat IP. Jadi ini Wah, udah gak bisa magic. diubah lagi. Jadi kayak mungkin gak kira ada kesalahan gitu. Coba misal kita ping ke router, nah itu udah sukses. Terus kita coba atur ke yang port yang kedua ya, 20.1. Ini jangan lupa di exit. Nah, setelah itu tulis lagi IP DHCP full, tulis DHCP-nya. DHCP misal DHCP kedua. Ini terserah namanya, di enter. Setelah itu atur network-nya, network 192.168 berapa dah? 20.0. Terus subnet masknya jangan lupa diatur .0. Nah, di enter. Nah, setelah itu atur gateway-nya. Tadi kalau ngatur gateway di sini tuh default router atur 192.168.20.1. Kayak gini. Soalnya kan tadi yang dipakai di router 20.1. Setelah di enter, oke, selesai, di exit. Kembali sini. Setelah selesai, klik laptop yang kedua, ke desktop IP. Nah, static ini ubah ke DHCP. Nah, ini ditunggu. Nah, setelah bacaan request sukses, udah gitu. Enaknya kayak gini nih ya, Rek. Enaknya kayak gini tuh misal kalian ini kan masih ngatur satu-satu kan. Misal nih aku hapus dah. Gimana tadi ngapus. Gimana, Rek, ngapusnya? Loh, malah gitu. Nah, misalnya aku hapus. Terus tak tambahi suite. Nah, suite nih apa namanya, cuma kan misalkan kalian pengen ini kan cuma kalau langsung ke router kan setiap portnya beda network kan. Kalau misal kalian pengen buat satu IP tapi bisa dipakai banyak komputer gitu. Jadi gini, kita tambahin lagi, misal 3 aja dah, jangan banyak-banyak. Nah, ini di suite gini. Nah, dia otomatis ininya langsung pakai ke sini. Ini pakai yang ke benar, udah gig 0/0. Ininya sambungin juga ke sini. Sambungin. Nah, setelah ini ditunggu sampai warna hijau. Biasanya emang si orange gitu kalau si baru buat. Sambil menunggu, sambil kasih switch lagi. Nah, di sini PC. Kan udah paham belum? Udah paham kan yang itu tuh apa namanya tuh, Rek? Collision domain sama broadcast? Iya, sempet tahu. Nggak pernah diajarin secara real. Iya. Tapi kan pernah dikasih tugas kan? Iya, waktu itu. Langsung UTS. Iya. Mantap. Ngakak gak sih? Sampai tengah malam gak, Pan?
Setengah malam debat, gak tahu lagi tetap yang mana yang bener, yang mana yang salah. Iya, kesel banget. Minta love sampai asal tuh. Nah ini udah ya, ini kan udah hijau, ini ditunggu dah sambian kalian ngemil gitu nunggu oren-orennya. Ini udah ya, udah hijau. Nah ini tinggal diklik aja, tinggal diklik. Jadi kalian nggak usah atur ribet-ribet satu-satu, tinggal di statik, di DHCP, ditunggu. Nah udah sukses. Terus ini atur juga statik DHCP. Udah sukses. Ya gitu deh enaknya DHCP. Jadi cuma susah di awal gitu. Jadi di awal ngoding. Nah setelah itu enak itu nambahin laptop udah tuh. Coba terus tipping ya antara ini ke ini. Nah itu udah sukses. Coba lagi ini ke ini. Udah sukses tuh. Nah udah sukses semua. Giliran yang laptop PC. Nah ini di DHCP. Udah dapat. Jadi enak itu loh, tinggal aduh. Nah, udah nih. Ya enaknya DHCP masa iya, misal kalian ya kayak kalian di fakultas. Kalian mau connect wifi. Misal kalian nggak di DHCP, masa setiap kalian mau connect mau ke ruang satu atur IP. Kalau kalian pengen pro tangannya tentang IP biar makin paham sih di statik gak apa-apa. Jadi setiap Kan kamu biar mau langsung main statik. pro Fasilkom. Iya, TA kan juga gitu. Kaku tangan kalian. Nah ini udah ngatur juga, tinggal gini doang. Nah udah, terus tinggal di coba atau ping ke sini. Udah biasanya si Violet. Coba dulu, coba lagi. Nah itu udah sukses. Misal percobaan pertama tuh kalian coba lagi. Misal udah percobaan kedua sampai 3 Violet, berarti itu apa tuh dipertanyakan. Nah, coba ini kini. Ya apa, Bun? Berikutnya Violet. Nah, percobaan kedua itu bisa. Kayak gitu DHCP. Jadi perbedaan statik sama DHCP udah terlihat jelas. Statik tuh ngatur IP sendiri, sedangkan DHCP itu udah otomatis dapat. Cuma di router kalian harus ngoding. Tapi kalau di aslinya sih iya ada codingannya juga sih kalau di aslinya. Cuma sekarang nih router terbaru bukan router terbaru sih. Updatean sekarang lah itu sudah ada versi GUI-nya. GUI itu ya udah ada tampilan kayak IP address, kayak tinggal diklik-klik gitu udah gak harus ngoding. Tapi kalau udah ke tahap selanjutnya itu ada codingnya. Ya ada if-nya juga, itu udah kayak di algo kalian. Gimana? Paham atau gak paham sama sekali? Gak pahamnya awal-awal itu Mas, yang ngodingnya di mana gitu, tadi. Oh, nih tekan router ya. Tekan router ke CLI. Tapi yang pertama itu atur dulu ya, IP address-nya nih atur dulu. Atur dulu, setelah diatur ke CLI. Nah, setelah CLI itu biasanya ini muncul ini router dalam kurung config ini min IF ya, biasanya itu muncul dulu. Jadi setelah itu kita exit dulu ini, exit enter. Nah, sampai muncul router dalam kurung config. Nah, setelah itu baru ngikutin yang ini loh. Nah, yang ini aja loh ya. Kalau yang ini, kalau misal kalian nganu dari awal nih ya, kalau misal pengen dari awal ngoding, jadi IP address-nya jangan diatur. Tapi kataku diatur dulu, baru ngikut ini. Ini aja nih. Ya ini. Screenshot Mas. Iya. Ini tak screenshot, tak kirim grup. Nah, mulai dari ini nih. Ini codingannya kalau buat DHCP. Belum loh, Rek. Apa namanya? Belum routing statik sama routing dinamis. Nah, sama halnya kayak IP statik sama IP dinamis ya. Jadi routing ada ya routing statik sama routing dinamis.
Nah kalau routing statik ya gitu udah ribetnya. Tahu sendirilah kalau statik. Jadi kalau dinamis tuh lebih gampang. Ya, nah kalian mau nyoba dulu ini enggak? Kalau masalah routing lanjutin besok aja deh ya. Besok aja dah kak yang routingnya kak. Ya wis mas, gak apa-apa. Yang ininya dulu ya tau apa? Yang dinamis ini, yang di HCP. Ya udah, routing lanjutin besok ya. Hari ini juga gak apa-apa sih. Aku terserah. Saya ngikut juga. Ya kamu bro, kita. Ya itu makanya. Iya deh, besok dah tak tentuin lagi ya waktunya. Mungkin kalian punya teman misalnya emang yang niat di Jarkom, bukan ya agak antara niat gak niat yang ingin emang ngejalanin kewajiban kalian di anu sih di matkul Jarkom. Kalau sama aku sih aman deh nilai kalian. Yang penting wis manut-manut aja ngumpulin tugas. Aktif. Kok misal aku salah pilih kelas sih. misal aku gak ngasih tugas ya, yo anu wis apa namanya? Aktifin aja dah kalian. Misal gak harus ikut kelas sih. Kalian nanya aku di WhatsApp aja udah aku kasih nilai, Rek. Gampang dapetin nilai aku. Itu Aku gak Muhammad Ashraf apa? nanya udah dijawab gak sih? Udah ya mas ya? Apa siapa? Ada yang nanya Belum. ini Muhammad Ashraf. Oh, mana. Sorry. Rame di sini Mas, nanti ganggu. Oke. Itu satu DHCP hanya buat satu laptop apa gimana Mas? Oh enggak, itu satu kamu sekali buat DHCP ya. Ini yang Muhammad Ashraf. Oke, Muhammad Ashraf. Ini satu DHCP hanya buat satu laptop apa gimana? Itu enggak. Ya udah gimana? Udah paham belum? Sorry gak kebaca chatnya, baru dibaca pas di akhir. Oh sip, kalau udah paham. Jadi dia satu DHCP. Sebenarnya ya ketika kalian ngatur DHCP itu DHCP hanya buat satu port di router. Jadi kalian misal dari komputer ke router langsung nancepin kabel, ya udah DHCP-nya cuma buat satu laptop saja. Kayak gitu. Nah, beda nanti kalau misal kalian pakai kayak di Cisco ini ya. Kalau kayak di Cisco kan pakai switch. Nah, fungsinya switch apa, Mas? Nah, fungsinya switch itu buat ngebagi lagi. Jadi tinggal buat satu IP, buat satu DHCP, sambungin ke switch. Ya udah, switch nih kayak memperbanyak port yang biasanya di router cuma ada satu port gitu buat satu network. Jadi di switch tinggal switch gak usah diatur apa-apa lagi. Ada sih switch yang bisa diatur kayak switch mini apa namanya lupa aku. Pokok kalau switch biasa nih udah kayak gini aja, tinggal ngambungin sama router. Ya udah sambungin ke banyak laptop kayak gitu dah. Kayak di lab gitu dah. Jadi enaknya pakai switch gitu, tinggal buat satu network, satu DHCP udah kelar semuanya. Tinggal di DHCP semua laptopnya udah dapat IP. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kok baru mulai DHCP kok udah error? Gua sih nyampe exit ini. Ini wis apa kalian coba-coba ya? Coba-coba ntar kalau kalian coba-coba ada masalah chat aku dah. Kalau besok misal besok jadi kelas lagi itu tak jelasin dari DHCP lagi dah secara lebih detail lagi. Sama itu routing. Itu kalian routing wis kalau kalian paham soal routing wis aman was kalian dah. Amin. Amin. Kalau misal Amin. ada UAS lo ya dari TM itu aman dah. Kalau dari aku sendiri kayaknya mastiin aku ada UAS. Soalnya aku gak pernah ngasih tugas. Aku gak punya nilai kalian. Habisnya exit apa ada mas? Router config hashtag. Ya. Router sudah di exit kan itu kan config itu atur IP DHCP pool
IP DHCP pool, terus terserah kasih nama, terserah kalian. DHCP. Atur networknya, atur gateway, sama DNS. DNS itu sih gak terlalu penting kalau di Cisco. DNS server 888 tuh ya itu IP Google. Kalau pengen nyambungin ke internet, misal di Cisco kalian sampai nyambungin ke internet, kayak nyambungin ke laptop kalian itu baru pakai 88. Kalau pengen bisa sambil internetan. Sebenarnya sih kalau belum sampai materinya kalian, jadi gak usah DNS server, cukup atur network sama gateway-nya gitu aja. Ini network dulu baru default router ya Mas ya? Iya. Salah. Gampang loh Rek, cuma ya gak gampang sih. Cuma ini dah ngatur ini, lihat di share screenku. Ngatur ini aja dah kalian. Ini udah dipastikan bisa, seharusnya bisa. Tinggal atur nama DHCP poolnya, terus atur networknya sama atur default routernya. Udah gitu aja, di exit lagi kembali masuk ke laptop, static DHCP, udah selesai kayak gitu. Ini untuk menentukan IP yang network, terus IP-nya tuh bebas Mas ya? Gimana? Yang habis kan hashtag network itu, terus IP ambil subnet masknya tuh kan bebas ya, gak ngikutin yang di config itu ya, di config router. Oh kalau udah ngatur DHCP-nya. Nah iya, kalau sudah ngatur DHCP-nya udah di close aja, tinggal di laptop. Kalau misal keadaan laptopnya DHCP ya, itu jangan dibiarin. Jadi di static dulu, terus di DHCP lagi kayak gitu sampai ada bacanya sukses. Oke Dek, udah mau masuk maghrib, tak akhiri dulu ya. Kita lanjut kelasnya besok mulai jelasin DHCP secara detail, DHCP server tuh sama routing statik sama routing dinamis kayak gitu. Jangan lupa Rek, tulis ini nama NIM kalian yang ikut kelas di sini di chat. Bagi yang kelas B mohon maaf. Ya. Buat yang kelas B itu gak tahu ya nilainya, aku gak bisa mastiin sih kalau di kelas B. Nggak saling ngomong-ngomong gitu tak Kak? Soalnya itu cutting kayaknya jauh. Itu cuttingnya Mas Asif itu loh. Iya, kayak cutting 16 ya itu ya? Iya. Gak bisa. hoki. Misal kalian sih yang seangkatan sama aku itu masih bisa tak bantuin. Yang aku pegang nih cuma Jarkom C sama Jarkom A. Jarkom A anak TI semua ya Mas ya? Jarkom A ya setengah cutting, setengah adik kelas. Kayak masnya aku di tengah-tengah ambil B dong. Gak hoki bro. Belum waktunya. Kayaknya kalau IF ya, IFTI itu ketemu aku lagi semester 4 pemrograman jaringan. Itu susah, aku pun gak paham. Ketemu lagi. Soalnya susahnya gimana? Soalnya pas COVID kayak gini ya, aku gak pernah dikasih materi pemrograman jaringan. Kalau cuma masalah jaringan komputer nih udah di luar kepala buat aku. Soalnya udah tak lakuin sehari-hari. Nah, pemrograman jaringan ini aku baru denger. Jaringan tuh ada pemrograman. Itu pemrogramannya pakai pemrograman Java. Java? Wah, Iya, Java sungguhan semua dong. Jadi nanti proyek kalian tuh biasanya ya kalau di pemrograman jaringan nanti itu kayak buat apa yang berhubungan dengan jaringan gitu. Kayak misal buat chatting atau enggak buat game yang berhubungan dengan jaringan. Aduh, apa itu? Udah Rek, jangan mikirin itu dulu, pikirinlah IP DHCP kalian. Udah ya Rek, tak akhiri Rek. Yang tulis loh, yang belum ntar gak kecatat kalian loh, nama sama NIM-nya kalian. Yang gabung-gabung di sini tulis nama sama NIM-nya.
biar aku nilainya gampang. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi